berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungguh memuji dan memuja-Mu Tuhan, tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat. Tak terasa kita sudah melewati bulan Juli dan memasuki bulan baru, bulan Agustus. Saya percaya di bulan lalu kita telah merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita baca satu ayat dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita semua sama-sama mengalami hal yang sama akhir-akhir ini, yaitu berat. Tetapi melalui ayat ini, saya mengajak kita bersama-sama belajar. Jangan takut, jangan khawatir. Kita mempunyai kuasa roh dalam hidup kita yang mampu mengalahkan segala macam pergumulan permasalahan hidup kita. Imani dan percaya, melalui pergumulan hidup kita, kita semua akan lebih lagi merasakan kasih karunia Tuhan. Mari sebelum masuk dalam ibadah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Kami berdiri pada pagi hari ini, kami bisa mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini, itu karena campur tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang tak pernah sekalipun, sedetik pun melepaskan tangan anak-anak yang selalu berserah dan berharap pada-Mu Tuhan. Engkau nyata bagi kami ya Bapa. Kuasa-Mu selalu terbukti dalam hari lepas hari kami ya Bapa. Dan kami mengimani juga Tuhan, untuk hari-hari kedepannya Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah kita ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan ibadah ini Tuhan Yesus. Perjamuan yang akan kami jalani, Engkau kuduskan Tuhan.
Berikan kami damai sejahtera, sukacita ya Bapa, supaya kami mampu Tuhan Yesus menjalani kehidupan hari-hari kita dengan kemenangan bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui perantaraan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Yesus. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sungguh Tuhan, ini pujian hati kami hanya bagimu. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Ini pujian dari hati kami Tuhan bagimu Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan, mari sama-sama tepuk tangan bagi Yesus. Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dimanapun kau berada, katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Sekali lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Lambaikan tanganmu, katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Yes, terima kasih Yesus. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Kami masih terus memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang telah memberikan kami kuasa untuk menang. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa. Haleluya. Amin. Yes, kita bertepuk tangan lagi bagi Yesus. Cuma Tuhan katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia,
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, ku diberi kuasa dari ajang mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari ajang mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tanganmu katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Oh, Yesus. Ini pujian hati kami ya Bapa, kami hanya berikan bagimu Yesus. Sama-sama katakan, sungguh besar Engkau Allahku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Yes Tuhan, hanya Kau yang layak Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Sebab Kau baik bagi kami. Haleluya. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita tenang di hadapannya. Kita membawa hati kita di hadapan Tuhan untuk lebih dalam lagi menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yes Tuhan. Kami bawa hati kami, sungguh besar Engkau Yesus. Katakan, sungguh besar
Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seberapa banyak di antara kita yang pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan sinkhole? Di dalam bahasa Indonesianya, sinkhole disebut dengan tanah amblas. Apa yang dimaksud dengan tanah amblas? Yaitu peristiwa di mana tanah itu secara tiba-tiba amblas dan runtuh ke dalam rongga tanah yang sangat besar. Kita mungkin pernah mendengarnya, terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Secara tiba-tiba, tanah itu amblas, runtuh, dan semua apa yang ada di atasnya masuk di dalam tanah. Lalu apa yang menyebabkan sinkhole? Nah, ternyata saudara-saudara, sinkhole itu terjadi ketika tanah, lapisan tanah itu kehilangan kandungan air tanah yang ada di dalamnya. Ya bisa jadi karena manusia melakukan pengrusakan lingkungan atau menyedot air tanah secara berlebihan, sehingga kemudian saudara-saudara air tanah tersebut kandungannya menjadi kering. Dan sebagai akibatnya terbentuk yang namanya rongga tanah. Lalu seiring waktu berjalan, rongga tanah ini semakin besar. Tanahnya semakin tergerus, semakin besar. Sampai pada satu titik, permukaan tanah itu tidak mampu lagi untuk menopang berat daripada bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya. Saudara, peristiwa sinkhole memang terjadi secara tiba-tiba. Tetapi yang perlu kita ketahui, prosesnya terjadi secara perlahan-lahan. Sehingga seringkali kita tidak menyadarinya. Seringkali kita luput memperhatikan apa yang disebut dengan sinkhole tersebut. Mengapa? Dengan alasan yang sederhana. Karena memang proses terjadinya terjadi di bawah tanah. Area di mana kita tidak melihat secara kasat mata. Dan waktunya, prosesnya terjadi secara perlahan-lahan. Sehingga tanpa kita sadari, kita nggak bisa melihat tanda-tanda sinkhole di sekitar kita. Saudara, tentu saja ini keadaan yang sangat berbahaya sekali. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, saya mau mengatakan kita harus mewaspadai fenomena sinkhole secara rohani terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang saya maksud dengan sinkhole secara rohani? Yaitu suatu kondisi di mana kita mengabaikan kebutuhan manusia batiniah kita karena kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk kehidupan lahiriah jasmaniah kita yang kelihatan oleh mata ini. Kita sibuk dengan segala aktivitas kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan tugas-tugas, tanggung jawab kita, semuanya kita habiskan untuk hal-hal yang kasat mata. Dan kita mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan manusia rohani kita. Sehingga seiring waktu, sama seperti proses sinkhole, terjadi kekosongan dalam hati kita. Terjadi kehampaan di dalam diri kita, yang kalau kita abaikan secara terus-menerus, maka kehidupan rohani kita tidak akan mampu lagi menopang tekanan kehidupan, kesibukan kehidupan yang kita lakukan. Sehingga dalam sekejap mata, seluruh kehidupan yang kita miliki seolah-olah hancur dalam sekejap mata. Saudara mungkin pernah mendengar tentang orang-orang Kristen yang kelihatannya pelayanan mereka begitu luar biasa. Tapi secara tiba-tiba, dalam satu hari mereka mengumumkan bahwa mereka sudah meninggalkan iman mereka. Secara tiba-tiba kita mendengar mereka jatuh di dalam dosa. Secara tiba-tiba kita mendengar mereka mengumumkan bahwa keluarga mereka hancur berantakan dalam sekejap mata. Kita bertanya mengapa hal yang demikian bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya? Bukankah mereka adalah orang-orang yang iman mereka luar biasa, pelayanan mereka luar biasa? Tapi mengapa bisa terjadi? Inilah yang disebut dengan sinkhole secara rohani. Peristiwanya seringkali terjadi secara tiba-tiba, tapi prosesnya sebenarnya berlangsung cukup lama. Sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, tapi kita mengabaikannya secara terus-menerus. Apakah saudara pernah mengalami keletihan secara terus-menerus? Ini bukan keletihan secara jasmani. Karena
Ya katakanlah kita istirahat yang cukup, kita menjaga pola makan kita. Kita makan nutrisi, mencukupi segala kebutuhan nutrisi kita. Tapi kita merasakan ada sesuatu yang kosong dan hampa. Kita merasa letih, tidak bugar secara rohani. Dan kita bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Jangan sampai kita mengabaikannya. Kita harus segera bertindak ketika tanda-tanda itu terjadi dalam kehidupan kita. Tanda-tanda itu menunjukkan saudara-saudara bahwa kehidupan kerohanian kita sementara sedang kering, lapar, membutuhkan untuk diperhatikan secara serius. Itu sebabnya sepanjang bulan Agustus ini kita akan belajar bagaimana menjaga kehidupan kerohanian yang bugar dan segar. Tema kita sepanjang bulan ini adalah refresh, disegarkan. Dan kita akan meneladani pribadi Tuhan Yesus yang memiliki kehidupan rohani yang bugar dan segar selama pelayanannya di muka bumi ini. Saudara-saudara, kita akan belajar dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat yang ke-35, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki sebuah kebiasaan yang sangat unik. Dikatakan di sana Tuhan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita bisa melihat saudara-saudara, Tuhan itu selalu meluangkan waktunya untuk pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Inilah yang disebut dengan silence and solitude. Mengambil waktu di dalam keheningan untuk berdoa. Dan inilah rahasia daripada Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kerohaniannya selalu bugar dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memang letih secara fisik, tapi kita tidak pernah mendengar Tuhan Yesus letih secara rohani. Kita nggak pernah mendengar Tuhan Yesus itu putus asa, atau bingung, atau depresi. Kita nggak pernah mendengar hal tersebut. Tuhan Yesus adalah contoh dari pribadi yang mampu menjaga kehidupan pribadinya tetap segar dan bugar, yaitu dengan mempraktekkan silence and solitude. Saudara-saudari, jikalau Yesus yang adalah Tuhan saja memprioritaskan silence and solitude dalam kehidupannya, apalagi kita. Bukankah kita seharusnya juga memprioritaskan silence and solitude dalam kehidupan kita, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Jikalau Tuhan itu memandang penting untuk melakukan dan mempraktekkan silence and solitude, bukankah seharusnya kita pun memandang penting untuk melakukan silence and solitude? Apa yang dimaksud dengan silence and solitude? Kita akan melihat saudara-saudara. Sesungguhnya ada 4 manfaat yang kita bisa peroleh pada waktu kita mempraktekkan silence and solitude. Yang pertama, waktu hening adalah tempat perjumpaan kita dengan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia pergi pagi-pagi benar, mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar mengasingkan diri, tetapi dia berdoa, yaitu dia bertemu dengan Bapanya secara rutin. Dan inilah makna daripada silence and solitude. Silence artinya
hening. Silence artinya kondisi di mana kita bebas dari suara-suara yang mengganggu. Tuhan lakukan dengan cara pergi ke tempat yang sunyi. Tapi bukan hanya silence, tapi juga harus solitude. Artinya sendirian bersama dengan Tuhan. Jadi berbeda dengan isolasi, saudara-saudara. Kalau isolasi benar-benar kita mengasingkan diri. Tapi kalau solitude artinya kita mengasingkan diri dengan tujuan untuk bertemu dengan Allah. Ini berbeda dengan rekreasi, isolasi. Tujuan daripada solitude adalah menciptakan kesendirian di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ini penting saudara-saudara. Karena memang kita harus secara sengaja mengatur waktu kita untuk mencari tempat yang sunyi, di mana di tempat itu kita sendirian bersama dengan Allah. Inilah keheningan yang dibutuhkan oleh kerohanian kita. Keheningan yang mengandung dua aspek, yaitu keheningan yang bersifat eksternal dan juga keheningan yang bersifat internal. Apa artinya? Keheningan eksternal artinya sebuah kondisi di mana kita terbebas dari suara-suara yang mengganggu yang berasal dari luar. Itu sebabnya Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Tapi juga saudara-saudara, keheningan itu bukan hanya bersifat eksternal, tapi juga internal. Dalam artian kita juga harus membebaskan diri kita dari suara-suara yang berasal dari pemikiran-pemikiran kita. Dan memang ini lebih sulit daripada keheningan eksternal. Kalau kita ingin menikmati keheningan eksternal, ya cukup dengan mematikan semua sumber suara yang mengganggu. Kita mematikan TV kita, mematikan handphone kita, mematikan siaran-siaran yang ada di media sosial. Atau setidaknya kita bisa menutup telinga kita dengan kapas dan kita bebas dari semua gangguan yang datangnya dari luar. Tapi kalau keheningan internal, itu bukan hanya kita berusaha untuk mendiamkan semua suara-suara yang datangnya dari luar. Tapi kita harus mampu untuk mendiamkan semua suara-suara yang banyak di benak kita ini, saudara-saudara. Dan ini memang membutuhkan ketenangan. Ini membutuhkan latihan dan pengendalian diri. Kita harus jujur mengakui, justru pada saat kita sementara sedang sendirian, disitulah kebisingan di dalam batin kita mulai semakin terasa. Ada begitu banyak suara-suara yang kita dengar. Ada begitu banyak yang melintas dalam pemikiran kita. Dan kita harus melatih diri kita, saudara-saudara, supaya kita bisa hening. Kesendirian itu kita nikmati bersama dengan Tuhan. Inilah bedanya yang namanya solitude dengan semedi. Kalau semedi orang bertapa, dia itu lakukan dengan cara mengosongkan dirinya. Solitude dilakukan bukan dengan cara mengosongkan pemikiran kita, tapi justru menenangkan semua suara-suara yang lain supaya kita bisa datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat kita di dalam doa bertemu dengan Tuhan, disitulah Tuhan akan memulihkan kehidupan kerohanian kita yang kering ini. Disitulah Tuhan akan mengembalikan semua energi kita kembali, saudara-saudara. Dia memberikan damai sejahtera. Dia memulihkan kekuatan mental kita. Sehingga sebagai akibatnya pada waktu kita berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kesendirian kita bertemu dengan Tuhan, kita akan keluar dari tempat itu menjadi orang-orang yang memiliki kebugaran secara rohani. Jadi itulah pentingnya melakukan silence and solitude. Mari saudara-saudara kita praktekkan dalam bulan-bulan ini. Coba kita sediakan waktu kita. Ingat, sediakan waktu. Bukan sisakan waktu, bukan sisihkan waktu, tapi sediakan waktu. Make a time, jangan take a time. Buat waktu, atur dalam jadwal kita, secara sengaja. Kita mengambil waktu di mana kita sendirian, silence. Dan dalam kesendirian itu kita bertemu dengan Allah di dalam doa, solitude.
Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, waktu hening adalah perjumpaan dengan diri kita sendiri. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Kalau kita membaca ayat 36 dikatakan demikian. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Saudara-saudara, ketika Tuhan sementara sedang berdoa, bertemu dengan Bapaknya di dalam doa, murid-muridnya mencari dia. Lalu setelah selesai berdoa, murid-murid berkata, Tuhan, semua orang membutuhkan engkau. Semua orang mencari engkau. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, Tuhan Yesus memiliki prinsip untuk tetap menyediakan waktu untuk bisa bersama dengan Bapa. Kenapa, saudara-saudara? Ketika dia bersama dengan Bapa, dia bukan hanya bertemu dengan Bapa, tapi dia bisa mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya. Dia memahami siapa jati dirinya yang sesungguhnya. Dan ini prinsip yang sangat penting sekali, saudara-saudara, untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kita harus mengakui dengan jujur, kehidupan ini mengajarkan kita untuk memiliki dua wajah. Yang pertama adalah wajah yang kita tampilkan di publik. Sementara ada wajah yang lain, wajah yang kedua, wajah yang tersembunyi, yang merupakan wajah asli kita. Yang kita tidak akan tunjukkan kepada siapapun. Kita terbiasa untuk menyenangkan hati manusia. Sehingga bisa jadi, saudara-saudara, di depan publik kita tersenyum, kita ramah, kita kelihatan ceria. Tapi sesungguhnya di dalam batin kita ini, wajah kita yang sesungguhnya sementara sedang menangis, merana. Wajah publik dengan wajah asli ini sering sekali bertolak belakang, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu yang namanya silence and solitude, supaya kita bukan hanya bertemu dengan Allah di dalam doa, tapi kita mengenali wajah asli kita sendiri. Bertemu dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya, kalau ada begitu banyak orang yang mengatakan, ada orang yang ingin bertemu dengan engkau, maka kita harus berani mengatakan, sebelum orang lain bertemu dengan saya mau bertemu dengan diri saya sendiri. Amin. Saya ingin mengenal wajah asli saya. Saya mau jujur dengan kehidupan saya. Dan kejujuran itu hanya bisa terjadi, saudara-saudara, kalau kita menyediakan waktu di dalam silence and solitude. Di dalam kesendirian kita bersama dengan Tuhan. Kita mengenal Allah dan kita mengenal diri kita yang sesungguhnya. Dan inilah prinsip penting yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan bukan hanya mengenal Bapa yang mengutus dia, tapi dia mengenal dirinya sebagai putra yang diutus. Sehingga pengenalannya terhadap dirinya itu dan terhadap Bapa, itulah yang membuat pelayanan Tuhan Yesus menjadi sangat-sangat efektif. Dia berkata bahwa semua yang dia kerjakan adalah semua yang dia lihat dilakukan oleh Bapa, yang diperintahkan oleh Bapa. Mari sama-sama kita baca. Yohanes pasal 5 ayat 19 mengatakan demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia mengenal Bapa yang mengasihi dia, dan dia mengenal dirinya sebagai putra yang sangat dikasihi oleh Bapa. Sehingga dari pengenalannya akan Bapa dan pengenalan akan dirinya membuat Tuhan itu taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Sekali lagi saudara-saudara, kalau Tuhan saja membutuhkan silence and solitude, terlebih lagi kita. Karena di dalam silence and solitude, kita diajak oleh Tuhan untuk mengenali diri kita yang sesungguhnya. Kita diajak oleh Tuhan untuk tidak berpura-pura, tapi hidup dengan mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya.
Karena hanya dengan mengenali diri kita yang sesungguhnya, maka kita mampu akan bertindak secara bijaksana. Itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, waktu hening adalah tempat di mana kita menata prioritas kita. Sekali lagi, waktu hening adalah tempat di mana kita menata semua prioritas kita. Ayat yang berikutnya dikatakan demikian, ayat yang ke-38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara-saudara, dikatakan di ayat sebelumnya bahwa para murid datang dan mencari Tuhan, lalu mengatakan, Tuhan, semua orang mencari Engkau, semua orang membutuhkan Engkau. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kalau Tuhan memperhatikan popularitas dirinya, maka Tuhan akan memilih tetap tinggal di situ dan melayani semua orang yang ada di situ. Bukankah semua orang membutuhkan dia di tempat itu? Bukankah itu artinya Tuhan Yesus mampu melakukan kebangunan rohani besar-besaran di tempat itu? Tetapi Tuhan menolak ide tersebut. Dengan jelas dia mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan. Kenapa? Supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Tuhan tahu apa yang menjadi prioritas kehidupannya. Tuhan mengerti benar apa yang harus dikerjakan. Di dalam keheningan bersama dengan Bapa. Kita bukan hanya mengenal Bapa bertemu dengan Tuhan, bukan hanya mengenal diri kita, tapi kita diajar oleh Tuhan untuk menyusun kembali, menata ulang kembali semua prioritas kehidupan kita. Sehingga kita memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan untuk mengabaikan apa yang bukan prioritas dan mendahulukan apa yang menjadi prioritas. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak terjebak kepada popularitas, tidak terjebak kepada kenyamanan. Tapi dia tetap melakukan apa yang menjadi visi dan misinya, prioritasnya, yaitu memberitakan kerajaan Allah bukan hanya di satu tempat, tapi di semua tempat. Kita harus belajar untuk masuk dalam keheningan, supaya kita bisa tahu apa yang menjadi prioritas kehidupan kita. Amin. Jikalau hari-hari kita sementara sedang bingung dengan tujuan hidup ini, kita bingung harus memulai dari yang mana, apa yang lebih prioritas, apa yang harus saya kerjakan. Kita nggak tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita. Lakukan silence and solitude. Karena di tempat itu Tuhan akan mengajar kita. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan memberitahukan apa yang menjadi prioritas kehidupanmu. Yang keempat, waktu hening adalah tempat pembaharuan. Sekali lagi, waktu hening adalah tempat pembaharuan. Ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari, jikalau kita membaca ayat ini, kita bisa melihat bahwa setelah Yesus melakukan silence and solitude, dia mengalami kebugaran rohani. Dia mengalami pembaharuan di dalam jiwanya, di dalam rohnya, yang memampukan dia untuk segera kembali melaksanakan aktivitasnya dalam melayani. Luar biasa. Sebanyak apapun aktivitas daripada Tuhan Yesus, kesibukan apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, meskipun ia letih secara fisik, tetapi Tuhan itu memiliki kebugaran dalam rohani yang memampukan dia terus melayani di berbagai tempat. Saya percaya saudara-saudara, kebugaran rohani kita hanya akan kita peroleh manakala kita menyediakan waktu di dalam silence and solitude. Rekreasi mungkin bisa menyegarkan jasmani dan mental kita, tapi tidak akan pernah bisa memulihkan keadaan batin dan rohani kita. Hanya dengan berdiam bersama dengan Tuhan di dalam keheningan, Tuhan akan membaharui, menyegarkan kehidupan kerohanian kita. Jangan terjebak dengan kesibukan-kesibukan yang sementara sedang kita jalankan.
ambil komitmen untuk melakukan silence and solitude. Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika dia melihat para murid-muridnya sudah letih secara fisik dan mental, maka Tuhan Yesus bertindak dengan mengajak mereka untuk beristirahat. Dan bukan hanya sekedar beristirahat, tapi istirahat di mana tujuannya adalah memulihkan kerohanian mereka, pembaruan rohani mereka. Coba kita baca di dalam Markus 6 ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini menarik sekali saudara-saudara, karena di tengah-tengah keberhasilan pelayanan para murid, Tuhan itu tidak terjebak dengan popularitas, dengan kesuksesan dalam pelayanannya. Justru ketika Tuhan melihat bahwa para murid-murid dalam keadaan letih secara fisik dan mental, dia mengajak mereka untuk pergi dan beristirahat. Meninggalkan semua keberhasilan pelayanan mereka. Dikatakan, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Supaya apa? Supaya kita sendirian dan beristirahat. Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata beristirahat itu menggunakan kata anapauo. Anapauo yang artinya refresh. Jadi kita bisa melihat bahwa yang dimaksudkan Tuhan dengan beristirahat bukan hanya sekedar beristirahat untuk menghilangkan keletihan jasmani, tapi terlebih lagi yaitu untuk menikmati refresh, kesegaran di dalam batin. Karena ketika kita refresh di dalam batin kita mengalami pembaharuan. Kita mengalami pemulihan, kesegaran, kerohanian kita. Amin, saudara-saudari. Mari kita praktekkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Ada 4 praktek sederhana yang dapat kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa melakukan silence and solitude. Yang pertama, carilah waktu. Sediakan waktu di mana kita bisa menyendiri. Pilih tempat yang nyaman, saudara-saudara. Kita memastikan tempat itu bebas dari semua gangguan, baik itu eksternal maupun internal. Bisa jadi tempat itu adalah katakanlah kamar tidur kita, mungkin beranda depan, atau ruang tamu, terserah saudara-saudara. Tapi pilihlah tempat di mana kita nyaman, kita bisa menikmati keheningan. Yang kedua, ambillah posisi di mana kita bisa duduk dengan nyaman, duduk dengan nyaman. Lalu kemudian yang kita lakukan adalah mulai kita menyadari kehadiran Allah. Kita sadari kehadiran Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, kita teduhkan hati kita. Kita teduhkan hati kita dalam sikap yang berserah kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, ayo nikmati kehadiran Tuhan di dalam keheningan tersebut. Nah, pada waktu kita tiba pada praktek yang keempat ini, menikmati kehadiran Tuhan, disitulah roh kita sementara sedang beristirahat. Beristirahat artinya apa, saudara? Hadirat Allah bekerja memulihkan diri kita. Nikmati kehadiran Tuhan. Itu adalah istirahat bagi jiwa kita. Coba kita praktekkan, saudara-saudara. Dan saya percaya, kalau dengan rutin kita melakukannya, dengan sengaja kita merancang untuk melakukannya, percayalah, kita akan menikmati ketenangan dalam batin kita. Kebugaran dan kesegaran di dalam roh kita. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang dipraktekkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita bisa melihat Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat tenang. Pribadi yang sangat matang, sangat bugar. Menghadapi semua pelayan. Bahkan ketika dia harus disiksa di atas kayu salib. Dia bukanlah pribadi yang panik, bukanlah pribadi yang bingung, bukanlah pribadi yang putus asa. Pribadi yang tenang dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Itulah karya yang Tuhan kerjakan, yang akan kita peringati
pada kesempatan siang hari ini melalui perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan memberkati setiap kita. Dan mari kita tundukkan kepala kita. Kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pengorbanan dan karya-Mu yang Engkau kerjakan di atas kayu salib. Pada siang hari ini kami datang di hadapan-Mu, dan kami memeriksa batin kami. Kami menguji hati kami ya Tuhan. Dan kami meminta ampun untuk semua dosa, kelalaian, kesalahan yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, setiap kali kami meminta ampun kepada Engkau, Engkau akan mengampuni setiap kami. Oleh karena itu kami persiapkan hati kami, dan kami datang dengan hati yang layak, yaitu hati yang telah diampuni oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, pada malam sebelum Ia disalibkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dihancurkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan setiap kali kita bersekutu dengan tubuh Tuhan, maka kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hidup yang penuh dengan kemenangan Tuhan sediakan melalui pengorbanan tubuhnya. Mari dengan penuh iman sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mari sama-sama kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Tuhan yang telah dicurahkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan berkata, Ia mengambil cawan lalu berkata, ini adalah darahku, yaitu perjanjian baru yang menjadi meterai atas kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan untuk membersihkan dosa-dosa kita dan melayakkan seluruh kehidupan kita. Di dalam darah Tuhan ada kesembuhan, ada kuasa pemulihan. Mari sama-sama kita minum dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar hati kita melimpah dengan ucapan syukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah, di mana kami datang bersekutu bersama-sama dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah melakukan pemulihan dalam seluruh kehidupan kami melalui pengorbanan salib-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami puji, kami muliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
menjawab doaku. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita mengangkat tangan kita, dan kita menghadapkan wajah kita kepada Bapa kita yang di surga. Telah kita dengarkan firman-Nya pada hari ini, maka biarlah kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus, menyediakan waktu di dalam silence and solitude, di dalam keheningan, kesunyian, untuk bersekutu bersama dengan Bapa, untuk bertemu dengan Bapa, bertemu dengan diri sendiri, bertemu untuk menyusun kembali prioritas kehidupan kita, bertemu untuk mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbicara kepada kami semua, sehingga dengan hikmat daripada Tuhan, Engkau mengajar-ajari kami, supaya kami menyediakan waktu di dalam silence and solitude. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sudah Engkau kerjakan melalui karya salib-Mu ya Bapa. Kami datang dan kami membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati semua umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati anak-anak kami, dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkaulah Allah yang memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik, dan terimalah berkat yang besar yang datang daripada Bapa kita yang di surga, kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Selamat hari Minggu. I was lost with a broken heart.